Pemirsa, di balik keindahan alam Gunung Rinjani tersimpan pula kisah perjuangan tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah pendaki asal Brazil. Ya, betul sekali, Sira. Operasi penyelamatan yang mempertaruhkan nyawa di medan ekstrim Gunung Rinjani dilakukan tim SAR gabungan untuk mengevakuasi jenazah Yuliana. Sebuah operasi penyelamatan yang mempertaruhkan nyawa di medan ekstrim Gunung Rinjani dilakukan tim SAR gabungan. Operasi dilakukan sejak Sabtu pagi saat mendapat informasi seorang pendaki wanita asal Brazil, Juliana, terjatuh di Gunung Rinjani. Tim SAR harus berjibaku melawan medan yang sulit. Kondisi Gunung Rinjani yang dipenuhi pasir dan bebatuan sehingga rawan terjadi longsoran. Belum lagi kondisi cuaca yang dingin dan juga kabut tebal. Bahkan saat malam hari, kondisi tidak memungkinkan untuk evakuasi. Tim SAR memutuskan menginap di lokasi penyelamatan atau di sekitar tebing. Evakuasi dilakukan dengan berjalan kaki karena penggunaan helikopter tidak bisa dilakukan akibat cuaca dan juga angin kencang. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di dasar jurang curam dengan memiliki kemiringan 80 derajat. Butuh 6 jam untuk menarik jenazah Yuliana dari dasar tebing. Tim TV One mengabarkan. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan, untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi, karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Pemirsa, kini kami ajak Anda untuk mendengarkan bagaimana kisah heroik yang menyentuh hati perjuangan luar biasa tim penyelamat. Tidak hanya beguji ketahanan fisik, namun juga ketulusan hati dalam menyelamatkan nyawa. Lalu seperti apa? Bersama kami sudah ada Syamsul Fadli yang merupakan relawan SAR Lombok. Selamat siang Mas Fadli, mungkin bisa diceritakan ketika pertama kali mendengar ataupun informasi untuk proses evakuasi. Pertama kami mendapat informasi dari pihak Taman Nasional itu jam 9. Nah, jam 9 kami persiapan, setelah itu kami bergerak menuju Sembalun sampai di Taman Nasional Gunung Rinjani di Sembalun itu jam 11. Jam 11 kami koordinasi di sana bersama Karesotnya sama tim yang lain. Setelah itu kami bergerak menuju TKP. Kami sampai di TKP jam 18.30 menunggu tim teman-teman yang lain. Saya melakukan cek lokasi kondisi di sana. Setelah itu memasang angkor untuk persiapan turun malam itu. Saya turun malam itu jam 8 ya, jam 8 saya turun ke titik awal foto drone di tempat korban pertama. Saya turun di sana, saya tidak menemukan korban. Saya panggil senter kiri kanan depan, tidak ada saya panggil tidak ada respon. Saya kontak teman yang di atas, tidak ada respon dari korban. Terus tali saya hanya cukup sampai di sini, sampai di 300 meter. Akhirnya saya memutuskan bermalam di sana untuk melanjutkan besok paginya. Paginya saya cek tidak ada,
Saya kontak di atas, korban tidak ada. Saya naik ke atas. Ini hari keempat kita ini, kalau di video ini. Hari keempat. Baik. Hari keempat kita di sini. Ya, Pak Samsul tadi menceritakan Anda sempat menginap di sana. Mungkin bisa diceritakan bagaimana situasi cuaca atau bagaimana Pak Samsul? Cuaca alhamdulillah sih cerah tapi dingin. Angin juga tidak terlalu besar lah. Baik. Pak Samsul, mungkin Anda bisa ceritakan momen paling berat, momen yang paling menguras kondisi fisik dan mental Anda itu seperti apa Pak Samsul? Pas menaikkan korban, karena kan korban didampingi dengan rescuer, kita tarik itu kan lumayan berat, kita menarik 2 orang itu. Pak Samsul, mungkin bisa diceritakan situasi gambar yang saat ini ada di layar kaca, situasi Anda menginap atau bagaimana Pak Samsul? Ya, di sini situasi menginap, jarak 3 meter di bawah kita ini korban. Ya, lalu bagaimana pada saat itu kondisi Anda dengan teman-teman? Karena memang kan posisinya sangat-sangat sulit ya secara kondisi cuaca, kemudian dengan kondisi keterbatasan yang ada. Kita membuat angkor untuk mengamankan diri dulu. Kita amankan diri dulu, baru setelah itu kita cek lagi kondisi situasi di sana. Setelah itu baru kita melakukan packing ke korban. Pagi kita lakukan packing korban. Ya, pada saat itu alhamdulillah Anda dan teman-teman dalam kondisi fisik yang kuat, sehat gitu? Alhamdulillah untuk Indonesia. Ya, Pak Samsul, mungkin sekali lagi Anda bisa ceritakan pada saat Anda posisi menginap itu bagaimana Anda bisa tidur bermalam di situasi gunung yang begitu terjal. Bagaimana Pak Samsul? Kita mengaitkan diri dulu. Nah, setelah aman kita rasa baru ya seadanya dah untuk tidur di sana. Iya, itu kan butuh kondisi yang fisik kuat juga ya, karena proses untuk evakuasi korban. Artinya ketika tidur tidak cukup dengan kondisi seperti itu, apa saja yang bisa paling tidak membuat fisik teman-teman dan Anda juga tetap terjaga? Semangat dan mental untuk Indonesia, untuk kemanusiaan. Ya, Pak Samsul, mungkin ada momen paling emosional pada saat Anda saling membantu satu sama lain. Mungkin bisa Anda bagikan ke pemirsa, Pak Samsul? Saat korban sudah di atas, kita berhasil sampai di punggungan. Itu yang sangat apa luar saja biasa. Mas yang dirasakan tantangan terberat ketika proses evakuasi ini? Karena batuan lepas, terus longsoran pasir-pasir, batu-batuan itu yang membuat berat, gitu. Pak Samsul, mungkin pada saat Anda bisa sampaikan pesan mengenai keselamatan untuk para pendaki agar hal ini tidak terjadi lagi begitu. Seperti apa Pak Samsul pesannya? Jangan saling meninggalkan tim. Kalau merasa tidak mampu, lebih baik turun. Utamakan keselamatan. Baik. Terima kasih Mas Samsul Fadli sudah berbagi bersama kami bagaimana kisah Anda heroik perilaku yang sudah dilakukan bersama dengan teman-teman, luar biasa mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan ataupun proses evakuasi jenazah. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Mas Samsul, selamat bertugas kembali. Sama-sama. Siap.